Kalau terus nggih, nek boten pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Syurutul Jum'ati utawi pira-pira syarate Jumat sittatun iku 6. Antakuna swiji ku arep ana kulluha apa sakabehane salat Jumat fi waktu zuhri iku ing dalam waktu zuhur. Wa antu komalan arep dijumenengake salat Jumat fi khittatil baladi dalam tapel batese negara. Wa antu sholawan arep disolati Jumat jamaatan hale jamaah. Wa ayakunu lan arep ana sapa ahline salat Jumat arba'ina iku wong 40 akhraron hale padha merdeka dzukuron tur lanang-lanang. Balighina kang baleh-baleh kabeh mustautinina kang pomahan kabeh. Wa alla yasbiqu halan arep ora dingine ing Jum'ah wala tuqarinu halan ora barengi ing Jum'ah niku tuqarinaha niku saene apa Jum'atun apa Jum'ah liyane fitil kalbalati dalam mungkon-mungkon negara. Wa ayyataqaddamalan arep dingine ing salat Jum'ah khutbatani apa khutbah loro. Niki syarat-syarat Jum'ah menurut Imam Syafi'i. Dadas bila ada yang berbeda ya itu bukan Imam Syafi'i, itu bukan menurut Imam Syafi'i. Asal sampean tahu saja imamnya siapa dan tata caranya bagaimana tidak menjadi masalah. Yang disampaikan di sini itu menurut Imam Syafi'i. Syaratnya Jum'ah niku 6. Antakuna kulluha fi waktu zuhri, semua Jumat, sholat Jum'ah itu harus ada di waktu zuhur. Tidak boleh ada sampai setengah rakaat di waktu asar sudah keluar waktu, atau seperempat rakaat ada di luar waktu zuhur sebelum waktu zuhur, tidak boleh. Wa antukoma fi khittatil balad, sholat duhur itu harus dilakukan di dalam negara itu, maksudnya tapel batasnya negara. Tapel batasnya negara lain ini yang menjadi persoalan yang sangat rumit. Misalnya pengertian negara itu jangan kita artikan negara yang besar yang ada presidennya, tidak. Ya pokoknya daerah lah, wilayah lah, misalnya satu kelurahan lah, gampangnya ngaten. Harus dilakukan di dalam batas kelurahan itu bagi orang-orang yang melakukan sholat Jum'ah. Niki Syafi'i. Tapi kemudian enten perkembangan mangke. Kula terus kiriin. Wa antu shalla jama'atan, sholat Jum'ah itu harus dilakukan secara jamaah. Tidak boleh sendirian seperti sholat Id, tidak boleh. Kalau sholat Id sendirian boleh. Dan anggota jamaah itu harus ada 40. Semuanya merdeka, tidak ada yang menjadi budak. Semua laki-laki, tidak ada yang perempuan. Semua baligh dan semua bertempat tinggal di daerah itu, di mustautinin. Misalnya sampean sholat Jum'ah, omahe mriki sholat Jum'ah ten Semarang, sampean meru sholat Jum'ah niku sah, tapi sampean tidak bisa jangkepi jumlah yang harus dipenuhi, yaitu 40. Misalnya di sana ada orang 39, ditambah sampean 1, tapi dari sini tidak penduduk asli sana, niku Jumatnya mboten sah karena kurang dari 40 dari penduduk mustautininya, sampean di luar daripada daerah itu. Tapi sholat Jumat sampean sah. Kados enten tiyang wedok niku ora kewajiban sholat Jumat, tapi lamun melu sholat Jumat niku sah, zuhure wis gugur. Nggih Bu nggih? Enggak apa-apa. Nggih. Dan tidak boleh ada jumlah lain yang mendahului atau barengi, tidak boleh. Itu apabila dalam satu daerah. Dalam satu daerah tidak boleh ada Jumatan lain yang mendahului atau yang barengi. Dan Jumatan itu harus didahului oleh 2 khutbah.
khutbah dulu baru kemudian sholat Jum'ah. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, dan ini sudah banyak pindah lintas madhab. Dulu yang menjadi persoalan batas-batas satu wilayah yang harus ada Jumatan itu mana? Niku nek cara nganggo aturan biyen sak kelurahan niku layake ana masjid siji tok atau paling nggur loro tok. Itu layake ngaten. Tapi sekarang kan satu kelurahan ada 4, ada 5 masjid nih. Nggih, nggih. Nah, jadi niku sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi karena ada alasan memang tidak cukup tempatnya, niku lajeng diperbolehkan. Karena tidak cukup, misalnya jamaah itu sudah di luar daripada area masjid, niku sampean boleh ada Jumatan di daerah yang dekat situ ada. Saya niki kan mergo naik Jumatan banyak orang-orang pabrik ya, orang-orang kerja yang Jumatan di seperti di Mbugen niki sampeyan ndelok tekan ratan-ratan mriko. Tekan ratan dengan ngarep madrasah, tekan ngarepe Pak Bet mriko. Nah, niku misale ada yang bertanya, niku di pojokan niku diadakan Jumatan dengan alasan sini tidak cukup angsal mboten yai kula nek dan ditakoki kula jawab kena. Karena di sini sudah tidak cukup. Apabila yang dikatakan tidak boleh bersamaan, tidak boleh ada 2 Jumatan, itu manakala di tempat itu masih longgar, masih mencukupi. Jadi itu masuk min napa menika jenenganane min a'dari ta'addudil Jum'ah niku manakala daerah masjidnya sudah tidak muat. Nggih. Ana sing tanglet. Cobi tanglet. Nggih. Nggih. Niku sing kula muni niku di luar Safiyah. Kados enten ngen kota niku ten Buri DPR niku enten masjid jenenge Al-Kusuf. Sementara di napa menika jenenge di BP Bank daerah nggih niku nggih enten diadakan Jumatan. Di situ juga diadakan Jumatan. Wah niku sudah sampun di luar anu lah. Di luar mazhab kita kah? Karena Jumatan itu harus di masjid dan itu sudah di luar masjid dan seterusnya. Nek sampean tanglet ngaten pabrik sing sampean ngene niku enten Jumatan. Di sebelahnya pabriknya juga ada Jumatan. Timbangannya ra Jumatan lah. Malah enten ngaten. Enten sing pamit kalih kula yai kula badhe anu ngawontenaken Jumatan sebab tiang-tiang nek mriki niki mboten enten masjid niku do mboten Jumatan nggih. Kan Jumatan mriko do males. Lah kula tangklete namung lah kono wis kebak pro mriko nggih pun kebak pun lober. Ah nggih pun monggo ngoten mawon. Pertimbangan kula wong kahanane wis kaya ngene ya daripada ora salat. Angel niku angel ditelitini niku malah mangke dadi ruwet sanget niku nggih. Cobi tanglet malih, enten tanglet malih. Monggo itu rasa takon ora kewajiban ya. Oh iya. Napa? Satu kelurahan ada beberapa masjid, misalkan di tempat saya situ 40 ternyata kurang dari 40 saya Jumatan di tempat lain, hukumnya itu maksudnya saya kurang tuh gimana? Atau dosa atau gimana? Terus sekarang misalkan sekarang ini karena adanya Jumat berkah, masjid itu dipenuhi dengan anak kecil-kecil yang ya tidak apa-apa tapi betul-betul
kayak nggak mudeng, tapi yang orang dewasa sedikit. Nah itu hitungannya gimana? Terima kasih. Niku tergantung kepada kebijakan takmirnya lah. Jadi kebijakan takmirnya dalam mengatur Jumatan yang sesuai dengan syariat. Ya itu terjadi, memang terjadi. Di sini sebenarnya saya itu kewajiban Jumatan di sini. Kalau tidak ada saya dan teman-teman saya, jumlah orang yang Jumatan di sini itu kurang. Tapi saya Jumatan di tempat lain. Saya Jumatan di tempat lain itu kalau menurut undang-undang nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh, harus Jumatan di tempatnya sendiri. Itu kok saya niki keadaannya kaya ngaten. Padahal prinsipnya kita sholat itu kan mencari ridho Allah, okay? Mencari Allah. Tapi buat alasan karena kadang-kadang tidak senang dengan pengurusnya dan macam-macam, ini supaya diatur lah. Bapak-bapak saya minta untuk kalau ada terjadi seperti ini supaya diatur, dibenahi. Jangan hanya mengikuti nafsu senang dan tidak senang. Karena ini persoalan ibadah, bukan persoalan duniawiyah, bukan. Ini aturan-aturan ini supaya diperhatikan. Termasuk juga jumlah anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu bagaimana sekarang mengatur. Di masjid itu kadang-kadang anak kecil ramainya bukan main. Nah itu monggo, ini kalau sudah begini ini sudah kebijakan takmir lah. Sudah kebijakan takmir, saya tidak bisa mengarahkan, monggo terserah takmir piye carane sing apik. Ya tentu sangat tidak baik kalau di situ banyak anak-anak kecil mengganggu orang-orang yang salat. Kanjeng Nabi sendiri pernah mengatakan, jauhkanlah masjidmu itu dari anak-anak kecil dan orang-orang yang gila, karena itu akan mengganggu orang-orang yang salat tenriku. Dibentuk nggih. Enggak bisa, ini harus balighin. Tadi ini dikatakan harus orang nggih, enggak bisa. Harus balighina, akhrar balighina, dzukurina. Harus laki-laki, harus baligh, harus berada di domisili di tempat itu, niki yang bisa menggenapi. Tapi nek wis punjul niku mbok ditambah pira mawon mboten masalah. Salat sah, tapi misale kurang niku orang-orang yang anak kecil, orang yang belum baligh itu belum tidak bisa menggenapi. Nah, jumlah 40. Nah, niki perlu saya kasih tahu juga bahwa jumlah peserta Jumat itu aja mengatakan 12 juga kena, tapi sudah di luar imam kita. Nggih. 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 Nek nggone tas akeh ya nunggoni tase mawon rasane. Berarti lebih afdolnya istrinya di luar gitu. Nggih, di luar biar bapaknya sholatnya tenang. Biar sholatnya bapaknya tenang. Tapi kadang itu ada yang ikut sholat Jumat ya. Wah, nggih pun kersane mungkin niku mboten nggawa napa-napa niku mboten bingung. Nggih. Tapi yang saya lihat tuh kemudian si istrinya kok sholat lagi sendiri gitu ya. Jadi tadinya sudah ikut sholat Jumat, sesudah sholat Jumat dia sholat lagi. Lah itu gimana ya? Ya barangkali merasa pahalanya kurang. Artinya ya ndak usah. Kalau sudah begitu ndak usah, sudah sah. Salatnya sudah cukup. Tapi kalau di Masjid Nabawi atau di Masjid Mekah kok ikut ya kalau istri ikut Jumatan? Iya nggak apa-apa, memang nggak apa-apa, di sini juga nggak masalah. Loh di sini juga nggak masalah. Berarti sebaiknya bagaimana sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Misalnya dia bisa sholat khusyuk dengan berjamaah orang banyak ya bagus. Nah. Atau misalnya ning nggon njaba was malah kemrungsung salat ning omah dhewean ya salat ning omah dhewean mawon. Ndak mengikat. Intinya, itu kalau Imam ini saya beritahukan Imam Ghazali itu sendiri mengatakan
utamanya termasuk rukun batin. Nek rukun lahir anteng nggih. Anteng khusuk lahir niku anteng. Sedekah ya ora obah-obah, ora nolah-noleh. Tapi rukun batin itu konsentrasi kepada Allah. Carilah suasana yang seperti itu ketika kita sholat. Maka sampean ngemum kalih tiang, sing sampean niku biasanya ora seneng kalih tiang niku. Niku nggih hati sampean terganggu kekhusyukane, nggih mboten. Nah kayak begitu itu. Sering niku. Nggih. Lah niku monggo diatur dhewe. Niki pun soal pribadi-pribadi carane mengatur piye bisa salate saged khusyuk. Intine seperti itu. Nggih, terus pertanyaan-pertanyaan jenengan silakan ikut sholat. Silakan nanti sholat belakangan. Nah, arep dipikir iki aku maslahate sholat saiki bareng apa sholat engko nek sholat iki bareng kok sel-selan karo wong lanang misale kan nek ning anu kan seperti di Medina atau di Mekah itu kan. Nah kalau di Mekah memang tidak apa-apa, memang diatur seperti itu diperbolehkan campur memang tidak apa-apa. Tapi kalau di luar itu kan ada aturannya sendiri. Terus sholat selang-seling, wong lanang, wong wedok, tenang tendak. Nah, kalau misalnya wah ora penak, ya engko sholat dhewe wae sih. Monggo lah. Sing penting mangke bagaimana zaman ketika melakukan sholat niku mana iso tentrem, iso khusyuk, iso khudur. Gitu. Nggih. Monggo nggih. Apa yang disebut oleh takbir dengan syarat 6 tadi, jika diketahui dalam satu masjid itu jumlahnya kurang dari 40, yang keputusan takbir apa lanjut sholat Jumat atau diganti sholat zuhur? Kalau itu berdekatan dengan masjid atau ada masjid yang berdekatan, enten masjid sing cedak nggih, karena itu ada terjadi ta'addudul Jum'ah. Dulu dilakukan alasannya karena memang masjidnya itu sudah penuh. Tapi ternyata pada suatu saat misalnya bodoh wong do mudik misalnya ya. Nah, lajeng yang Jumatan itu tidak lengkap di dalam satu masjid itu. Kalau bergabung akan lebih bagus lagi. Ikut bergabung akan lebih bagus lagi. Toh masih di dalam satu wilayah kan itu kan. Nggih. Itu monggo, itu kebijakan nggih. Yang saya tentang Jumatan ini masih Jumatan waktunya harus zuhur. Nggih. Itu ada batasan waktunya betul ya. Sampai jam berapa gitu. Lah nggih batasan nggih enten. Enten ya waktu zuhur itu sampai jam berapa? Nggih. Sekarang nggih. Karena khutbahnya terlalu panjang atau bagaimana itu ada istilah makruh atau bukan? Oh enten. Sebaiknya khutbah itu dilakukan secukupnya mawon. Karena apa? Apalagi nggih di daerah yang di situ daerah pekerja, daerah karyawan. Nanti dia setelahnya Jumatan jika akan segera masuk kerja. Kalau terlalu lama khutbahnya itu tidak bijaksana khotibnya. Khotibnya tidak bijaksana. Di dalam hadis ada begini. Termasuk wong kuwi nek pinter fikih niku khutbahe dicendhakke wae. Nuli salate sing rada dawa. Niku nek wong pinter atau gampangane tahu situasi dan kondisinya. Tahu. Kalau tidak salah sahabat Abi Zarin pernah diperingatkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika sholat asar atau sholat maghrib begitu membaca surat itu panjangnya Ali Imran atau apa pun. Ana sing makmum niku lapor karo Kanjeng Nabi, "Ya Allah, kula ajeng kesusu kesah, Mas. Makmum niku suwene ra karuan." Didukani kali Kanjeng Nabi aja dadi tukang fitnah kowe. Kancane ana perlu kok salatmu duwane ra karuan. Nggih, inilah kebijakan-kebijakan niki lah jenengan sing ngerti. Di daerahnya jenengan piyambak-piyambak sing ngerti. Krono ini kaum minggonku iku kaum pekerja, engko jam sakmene kudu wis nyambut gawe, ya. Penuhi syarat-syarat khutbah itu aja, rukun-rukun khutbah, ditambah nasihat-nasihat seperlunya, kemudian segera dirampungi dan kita memasuki sholat. Nggih. Memang Kanjeng Nabi juga pernah sholat jamaah di belakang mendengar ada anak kecil nangis. Sholatnya dipercepat oleh Kanjeng Nabi karena kan nanti mengganggu
ibunya, di samping mengganggu ibunya juga mengganggu jamaah yang lain. Nah, ini hal-hal seperti ini tuh kebijakannya, carane ngatur tergantung karo daerah sampean piyambak. Kalau ketemu takmir sing bijaksana saya nggih saya. Mila kalau ada persoalan seperti ini, perlu ono takmir kan bisa rembukan bareng-bareng ki apike piye. Ngene-ngene. Ngaten nggih. Monggo secara umum saya tidak bisa memberikan gambaran karena ini memang beda daerah, beda kebiasaan. Nggih. Nyai badhe tanglet. Nggih. Pada umumnya hari Jumat nggak sholat Jumat niku kan ngatosi bapak-bapak mandap saking masjid. Nggih. Dan iku ngeloloni asal mboten. Nabi khotbah ngeloloni sholat. Nggih nek sampean ngomong soal sah sih sah, tapi saya ini mungkin ngentosi nek pun Niku Jumat enten acara niku. Jadi acara nek masa acara Jumat-Jumatan ya ngarang sampean yo ngarang. Ya acara mesti bar Jumatan to ya. Batur suwun. Nggih. Penting asal to iki. Nggih, ampun sing penting. Saya ini ngentosi menawi sampun badhe Jumatan. Nggih. Nggih. Ya boleh setelah sholat Jumat sampean sholat zuhur. Setelah sholat Jumat sampean sholat duhur. Nggih. Nggak ada 40 itu kalau hitungan Syafi'i. Tapi kalau luar Imam Syafi'i nggak apa-apa. Kita Syafi'i disiplin kita setelahnya Jumat kita zuhur. Atau kalau sudah jelas-jelas kurang ya kita zuhur aja nggak menjadi masalah. Biasanya niku ngeten sing marai ragu. Kan niku harus orang yang bisa baca semuanya, harus balik semuanya. Biasanya iki ana wong swida tapi sing ngerti paling-paling wong sing iso maca paling-paling wong 30 ragu kan. Nah, dalam ragu seperti itu ya Jumatan, setelah Jumatan nanti zuhur. Ini sing sae ngaten. Nggih. Nggih niku nek didetail niku dadi persoalan sing sangat rumit dan menjadi bahan perdebatan yang sangat panjang. Nggih. Untuk domisili itu berlaku berapa hari? Untuk domisili itu berlaku berapa hari? Yang kedua ini ya. Kita sholat di masjid, sholat Jumat. Setelah pulang itu ngimami sholat duhur sama istri. Itu bagaimana dan itu ikut menghadap Imam Syafi'i. Kedua. Nggih. Wah, tampain ini sregepe jamaah nih. Perjalanan yang masih dalam kategori perjalanan itu sampai berapa hari begitu? Ada yang bilang sampai 17 hari. Ada kaul yang mengatakan sampai selesai maksudmu. Rampung maksudmu sampai rampung. Rampungnya 40 dino ya 40 dino. Sampean ketika tindak haji, waktunya kan 40 hari. Selesai haji 40 hari. Kapan-kapan sampean boleh jamak, sampean kapan-kapan sampean boleh qashar. Karena rampungnya 40 hari. Ada yang begitu, ada yang 17 hari, ada yang cuma 3 hari. Ini kan gampang mawon to nggih, gampang nggih. Non? Ya, tentunya kalau itu sudah niat istiton, artinya diniat. Misalnya kados ngeten, cah pondok niki. Cah pondok niki saged menyempurnakan hitungan 40 enggak anak-anak pondok ini? Nek di sini sudah ada hitungan 40 sudah tidak jadi masalah. Tetap dia sah Jumatane nggih mboten. Wong sampun enten 40. Misalnya ndak ada, itu bisa enggak dia menyempurnakan hitungan sampai 40. Niki nek sampean ten riki, nek wis niat sampean manggon ten riki, wis ora niat musafir malih, sampean sudah masuk dalam kategori mustautin. Artinya orang yang berdomisili di situ. Karena sampean sudah niat aku manggon ning, walaupun nanti kapan-kapan mesti akan pindah. Tapi sampean di situ sudah niat manggon.
niku masuk dalam istiton mustautin tiang kalau mau. Jadi batasan perjalanan yang diperbolehkan sholat qasar sampai tujuan perjalanan itu berhasil. Niku paling panjang. Sampai berapa hari? Tidak ada batasannya. Kemudian kalau napa sing nomor kali Pak? Nggih. Niku kata kalau masukkan dalam kategori sholat mu'adah niku mboten enak. Sebab napa? Sholat mu'adah itu sholat yang diulangi niku kan boleh, nggih kan? Tapi diharapkan sholat yang kedua itu lebih afdol daripada sholat yang pertama. Misalnya sampean sholat ning omah dhewean, tekan masjid ana wong jamaah, sampean melu jamaah, sholat malih sae-sae mawon. Karena di situ sampean mengejar fadilahnya jamaah. Bahkan juga ada yang pertimbangannya pertimbangan imam. Imamnya yang di sana lebih sepuh, lebih khusyuk, lebih tertib, lebih alim. Sampean boleh salat mu'adah karena mengejar afdolnya itu. Tetapi kalau dari Jumatan, kemudian wis Jumatan wis bareng karo wong akeh, wis ribuan orang kemudian pulang ngimami. Suaminya ora iso jawab pulane. Ora iso jawab. Nggih. Dengan alasan mu'adah ya, tapi mu'adahnya itu lebih rendah daripada sebelumnya. Lah napa to kok nek ora diimami ora salat bojone ne. Njaluk fadilah jamaah ngoten nggih. Niku termasuk pertanyaan sing kula pending kados pertanyaan jenengan dereng kula jawab riyen nggih. Nggih. Pun nggih. Niki kok enten ngeten niki ada-adane sapa iki? Piye iki Pak Win?